Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bertemu di pagi hari yang indah ini dan di awal bulan yang baru, bulan September. Hari Rabu tanggal 1 September 2021. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita kembali beribadah bersama kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, supaya kita dimampukan, dikuatkan untuk melaksanakan segala kehidupan, segala kegiatan kita sepanjang satu hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu, karena kebaikan dan anugerah yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, Tuhan masih memberikan hari yang indah buat kami semuanya pada hari ini, di awal bulan yang baru. Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hendak menerima kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang memampukan kami, menguatkan kami, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terberkati, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 1 September 2021 yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ni naung ojahi, ima Yesus Kristusi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya
nats ini, ayat ini adalah ayat yang tidak asing lagi buat kita. Kita sering mendengar ayat ini, baik itu di perkumpulan persekutuan, di peribadahan, ataupun di tempat-tempat kita sering mengadakan kebaktian-kebaktian. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 ini, yang di sana mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah dasar hidup orang Kristen. Seperti sebuah bangunan yang harus mempunyai dasar atau fondasi yang kokoh, yang kuat, karena itu akan menentukan kekuatan dan keteguhan bangunan tersebut. Maka dasarnya haruslah dasar yang terbaik, bukan dasar yang tidak baik, bukan dasar atau fondasi yang sedikit, bukan fondasi yang setengah-setengah, bukan fondasi yang asal fondasi. Karena ketika fondasinya setengah-setengah atau ketika fondasinya itu asal saja, maka bangunan itu akan dihantam oleh topan badai. Dia akan hancur, dia tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan dasar iman kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus. Dia harus tahu, dia harus paham bahwa dasar kehidupannya, dasar kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena ketika dasar hidup kita adalah Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan bisa kuat dan kokoh. Kita akan kuat dan teguh. Maka ketika badai hidup datang, ketika segala pencobaan, tantangan, penderitaan, atau apapun yang sejenis dengan itu, kita tahu dan kita yakin, percaya sepenuhnya bahwa Yesuslah yang akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Ketika dasar orang yang percaya bukan Yesus, maka dia tidak akan bisa bertahan menghadapi segala tantangan dan badai. Layaknya sebuah bangunan tadi, ketika dasarnya itu tidak baik, ketika fondasinya itu tidak baik, maka ketika datang badai, dia akan hancur, dia akan rubuh, dia tidak akan bisa bertahan dengan lama. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetapi iman itu dia harus bergerak dan aktif, bukan iman yang pasif. Artinya ketika seseorang yang beriman kepada Yesus, dia akan selalu aktif, dia akan selalu energik di dalam kehidupannya. Dia tidak akan berpangku tangan, dia tidak akan duduk saja, tetapi dia akan bergerak dan dia akan aktif. Karena dalam pergerakan itu dia akan berhadapan dengan berbagai keadaan. Baik itu keadaan yang sulit ataupun keadaan yang tidak sulit dalam kehidupannya. Karena segala keadaan itu akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Lalu bagaimana supaya kita memiliki dasar, memiliki fondasi rohani yang kuat dan tidak rapuh? Bagaimana supaya iman kita ini, dasar iman kepercayaan kita ini, fondasi kita ini, bangunan rohani kita ini menjadi kokoh dan tidak rapuh? Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang Kristen, orang yang percaya, supaya imannya tetap teguh, supaya fondasi rohaninya kokoh, bisa menghadapi badai. Yang pertama, Yesus harus menjadi arsiteknya. Maka semua akan terukur dan akan terarah dengan baik. Jemaat Tuhan, iman kita, rohani kita akan kuat dan kokoh karena Yesuslah yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi badai hidup, kita akan keluar seperti emas. Kita akan dimenangkan. Kita akan tetap menjadi anak Allah. Sebab ujian, badai yang diberikan tidak akan melampaui kekuatan kita. Maka percayakan bangunan rohani Anda, hidup Anda hanya pada Tuhan Yesus saja. Jangan kepada yang lain. Maka biarlah Yesus yang menjadi arsitek di dalam bangunan rohani kita, iman kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, supaya iman kita tetap kokoh dan teguh, tidak rapuh, biarlah Yesus yang menjadi barometernya. Barometer dalam kehidupan kita. Artinya Yesus harus menjadi ukuran hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu. Yesus harus menjadi teladan kita, patron kita dalam kehidupan ini. Karena Yesus sudah memberikan teladan ketika di dunia ini, yaitu ketaatannya kepada Allah Bapa. Demikian juga kita, saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita juga harus taat. Sebab ketaatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika kita mengaku percaya, maka kita harus taat kepada Yesus Kristus. Yang pertama tadi, jadikan Yesus menjadi arsitek bangunan rohanimu. Yang kedua, biarkan Yesus menjadi barometer dalam kehidupan bangunan rohanimu. Yesus yang mengendalikan segala kehidupan kita. Taatlah kepada Yesus. Maka dasar fondasi yang kuat, iman kerohanian kita hanyalah Yesus Kristus. Kita pengikut Kristus, serahkan segala kehidupan kita hanya kepada Yesus. Biar Dia yang mengendalikan segala kehidupan kita. Aidang tarpauli ojahana asing, dukoni naung ojahi, ima Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Dia memberikan segala anugerah yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berangkatlah menjadi berkatlah dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Engkaulah dasar iman kami. Tidak ada dasar lain selain Engkau. Engkaulah yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap teguh, tetap kuat, walau badai datang menerpa kehidupan kami. Silih berganti,
Tetapi kami yakin dan percaya ketika Yesus yang menjadi dasar iman kami akan teguh, kami akan kuat semangat dalam menghadapinya. Berkati kehidupan kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, agar kami bersuka cita, agar kami tetap memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, mari Tuhan yang melawat mereka. Mari Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada mereka. Berkati segala usaha, pekerjaan, apapun itu yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Mari Tuhan yang menopangkan tangan-Mu, memberkati kehidupan mereka, memberkati segala apa yang mereka rencanakan dan apa yang kami rencanakan. Terpujilah Engkau ya Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 184 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.